Bab 59-62. Duda terpikat cinta sekretaris. Entah sudah keberapa kalinya Stefan menghina Rebecca dengan kata-kata yang sangat hina itu. Apa dia tidak berpikir kalau apa yang dia katakan itu dapat melukai hati kecil Rebecca? Stop mas. Aku memang biasa diam saat kamu hina dengan kata-kata yang menjijikan itu. Tapi sekarang kamu menghina aku di depan anak aku. Maaf mas, kali ini aku gak bisa terima itu, balas Rebecca dengan berani. Anak kamu? Heh, Bril, ini anak saya, kamu itu cuma ibu tiri, kamu ingat itu, balas Stefan sambil menunjuk wajah Rebecca. Ibu tiri? Ya, aku memang ibu tiri Bril, terima kasih sudah mengingatkan hal itu. Aku jadi tidak perlu lagi harus merawatnya dengan baik karena selama ini kamu hanya menganggap aku sebagai ibu tirinya, balas Rebecca yang sudah mulai ada keberanian melawan Stefan. Apa maksud kamu? Semua yang saya katakan itu tidak salah. Kamu memang ibu tiri buat Bril, balas Stefan menatap Rebecca tajam. Aku memang ibu tiri Bril mas. Tapi selama ini aku selalu menyayangi Bril melebihi kasih sayang seorang ibu kandung. Kalau mau kamu aku tetap jadi ibu tiri ya baiklah, aku akan dengan senang hati melakukan itu, jelas Bril. Stop! Bril berteriak menghentikan pertengkaran antara Papi dan mominya. Papi kenapa malahin momi? Momi gak salah di sini, Bril yang salah kalena Bril sendiri yang sudah ajak momi membersihkan kandang sama mandiin singa, marah Bril pada papinya karena sudah memarahi Rebecca. Sayang, sudah ya kamu jangan belain momi kamu, dia salah jadi harus dihukum, balas Stefan agar anaknya itu tidak membela Rebecca. Bril bilang momi gak salah itu ya gak salah papi. Bril yang paksa momi buat mandiin singa, Bril yang paksa momi papi bukan momi yang ajak Bril, tegas Bril dengan suara kadelnya yang tidak bisa mengatakan huruf R. Tuh dengerin anakmu, balas Rebecca yang sudah tidak ada takut-takutnya lagi dengan Stefan. Pokoknya papi halus minta maaf sama momi, kalau sampai papi gak minta maaf Bril bakal malah sama papi. Suruh Bril agar papinya meminta maaf pada Rebecca. Sayang, kamu masuk dulu ya, biar ini jadi urusan papi sama momi, ucap Stefan dengan lembut pada anaknya agar masuk ke dalam mansion dan tidak ikutan dalam masalah dirinya dengan Stefan. Gak mau, pasti papi mau malahin momi kan? Pokoknya Bril akan jagain momi, Bril gak mau momi kenapa-kenapa. Balas Bril mendekati Rebecca. Bukannya mendekat pada Bril, Rebecca malah menghindari Bril. Saya capek, saya masuk dulu, ucap Rebecca dingin dan pergi meninggalkan anak dan bapak itu. Momi kenapa pergi? Momi mau kemana? Teriak Bril memanggil Rebecca tapi tak Rebecca hiraukan sehingga membuat Bril bersedih. Ini semua gala-gala papi momi jadi malah sama Bril, Bril benci sama papi jahat, marah Bril pada Stefan dan dia langsung berlari mengejar Rebecca. Agur! Teriak Stefan frustasi. Kenapa jadi seperti ini sih? Ini semua gara-gara wanita itu, kesal Stefan. Stefan beranggapan kalau anaknya marah itu terjadi karena Rebecca. Padahal kalau dipikir-pikir itu salah Stefan sendiri. Kenapa dia marahin Rebecca padahal Rebecca gak salah? Sekarang Rebecca jadi mendiami anaknya, hingga berujung Bril marah kepada dirinya. Bab 60. Hari pun berlalu, semenjak kejadian kemarin Rebecca terus bersikap acuh kepada Bril, apalagi pada Stefan Rebecca malah tidak peduli sama sekali kepada dia. Bril merasa sangat tersiksa karena mominya menjauh dari dia, dan ini semua terjadi akibat ulah papinya, maka jangan salahkan Bril kalau Bril akan membenci papinya.
Ini semua gara-gara papi Mommy jadi menjauhi Bril. Papi jahat, Bril gak suka sama papi, ucap Bril yang tengah dibantu bibi untuk memasang sepatu miliknya. Bril memang sudah siap dengan seragam sekolah lengkapnya, tapi ada yang kurang dengan penampilan Bril kali ini. Rambut Bril masih acak-acakan, dia tidak mau rambutnya dikunci oleh pembantu, dia hanya ingin Rebecca yang membantu Bril merapikan rambutnya. Tapi Rebecca malah menghindari Bril, sehingga membuat Bril menjadi sedih dan tak mau dibantu merapikan rambutnya oleh bibi. Ceklek. Pintu kamar terbuka, dan menampilkan Stefan yang sudah mengenakan setelan jas rapi untuk berangkat ke kantor. "Selamat pagi anak kesayangan papi," ucap Stefan menyapa Bril. Bril diam, dia tidak menghiraukan papinya karena dia masih kesal dengan apa yang papinya lakukan. "Loh sayangnya papi kok diam aja sih, apa Bril menginginkan sesuatu?" "Kalau ia bilang sama papi biar nanti bisa papi belikan," ucap Stefan memasuki kamar anaknya. Diam, Bril tidak menyahuti omongan Stefan sama sekali. Dia masih marah pada Stefan sampai nanti saat Rebecca sudah tidak mendiaminya lagi. "Anak papi, kenapa diam saja bilang sama papi?" tanya Stefan yang merasa sedikit aneh dengan sikap Bril yang mendiami dirinya. "Ini semua gara-gara papi Mommy jadi pergi meninggalkan Bril," ucap Bril menggebu-gebu. "Sayang, dia itu memang bukan wanita yang baik, jadi mulai sekarang Bril harus bisa jauhin Mommy, biar Mommy gak semakin semena-semena sama kamu," balas Stefan yang malah meminta anaknya untuk menjauhi Rebecca. Lebih baik Bril benci papi daripada Mommy. Mommy sangat baik sama Bril, Mommy perhatian, Mommy sayang sama Bril dan Bril juga sayang sama Mommy, balas Bril membela Rebecca. "Tapi sayang, Mommy itu gak baik, buktinya kemarin dia meninggalkan kamu di kandang singa sendirian, kalau sampai kamu kenapa-kenapa bagaimana?" balas Stefan. "Itu gak mungkin Pi, Mommy itu wanita yang baik, yang bisa menyayangi Bril dengan tulus tanpa ada uang dari papi," balas Bril yang terus-terusan membela Rebecca. Ternyata wanita sialan itu sudah mencuci otak anakku, batin Stefan yang merasa Bril membenci dirinya itu karena otak dari Rebecca. "Kok kamu belum sisiran sih? Sini papi bantu," ucap Stefan mengalihkan pembicaraan agar Bril tidak terus-terusan menyalahkan dirinya akibat dari Rebecca yang menjauhi Bril. "Gak mau, Bril maunya Mommy yang sisirin rambut Bril, bukan orang lain," balas Bril marah. "Sayang, Mommy-nya lagi gak ada, jadi sama papi aja ya sisirannya," balas Stefan merayu anaknya agar mau sisiran. Kalau Bril bilang gak mau ya gak mau, papi jahat, marah Bril dan berlari keluar dari kamarnya entah kemana. Bril tungguin papi sayang, papi minta maaf," teriak Stefan memanggil-manggil nama Bril tapi tak Bril hiraukan. Bril turun menuju dapur, dan di sana dia melihat Rebecca tengah memasak di sana. "Mommy," teriak Bril dan langsung berlari menghampiri Rebecca. Bruk. Bab 61. Bruk. Bril menubruk tubuh Rebecca yang tengah memasak di dapur, hal itu membuat Rebecca kaget. Pasalnya dia tidak tahu kedatangan Bril. "Mommy papi jahat, papi suruh Bril buat jauhin Mommy," adu Bril pada Rebecca sehingga membuat Rebecca berbalik dan berjongkok menyamakan tingginya dengan Bril. Rebecca mengusap rambut Bril, dia menyelipkan beberapa anak rambut yang menghalangi kecantikan Bril. "Kenapa belum sisiran tanya Rebecca yang melihat rambut Bril masih acak-acakan. "Bril mau Mommy yang sisirin, papi jahat, Bril gak suka sama mereka yang sisirin rambut Bril," balas Bril.
Tanpa mengatakan apapun Rebecca langsung menyisir rambut Bril supaya rapi. Rebecca melakukan kegiatannya tanpa mengajak Bril berbicara. Padahal biasanya Rebecca akan banyak bertanya ketika dalam fase menyisir seperti ini. Apa Mommy marah sama Bril? Tanya Bril karena Rebecca diam saja. Dah selesai, ayo pergi ke meja makan, ajak Rebecca mengabaikan pertanyaan Bril. Bril pun menurut saja, dia takut kalau dia banyak bertanya nanti Rebecca akan semakin marah kepadanya. Saat sampai di meja makan ternyata di sana sudah ada Stefan yang menunggu sarapan. Kalian ini bangun jam berapa sih? Masak jam segini belum selesai juga masaknya, tanya Stefan. Maaf Tuan, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang kalau di jam seperti ini biasanya memang belum matang, balas Rebecca. Berarti kalian harus bangun semakin pagi dari langsung masak biar tidak menunggu kelamaan seperti ini, suruh Stefan. Baik Tuan, nanti akan saya informasikan kepada pekerja yang lain, balas Rebecca patuh seperti atasan dan bawahannya. Balas Stefan. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya makanan pun sudah matang dan selesai dihidangkan. Mommy Bril mau itu, ucap Bril meminta untuk lauk pada menu makan sarapan mereka. Satu aja ya, nanti kalau kurang tambahin, balas Rebecca. Iya, Mom, terima kasih, balas Bril. Tuan mau makan sama apa? Tanya Rebecca menanyakan lauk untuk makan Stefan. Terserah, balas Stefan cuek. Jika biasanya kata terserah hanya dipakai kaum wanita, maka berbeda dengan Stefan yang menggunakannya. Rebecca pun tetap melayani Stefan dengan baik, karena bagaimanapun itu adalah kewajiban dia sebagai seorang istri. Mereka pun makan dengan tenang. Selesai makan Rebecca langsung bersiap-siap untuk pergi bekerja. Dia tidak akan mengantarkan Bril pergi ke sekolah, karena dia adalah ibu tiri Bril, jadi dia tidak perlu harus repot-repot memikirkan Bril, toh Stefan juga tidak memikirkannya. Selesai bersiap Rebecca pun langsung berangkat dan ternyata Bril belum juga berangkat sekolah bersama papinya. Mommy ayo, panggil Bril memanggil Rebecca agar segera masuk ke dalam mobil Stefan. Huff. Hela nafas Rebecca sebelum mendekati mobil Stefan. Maaf saya gak bisa ikut, saya ada kepentingan lain, ucap Rebecca menolak ajakan pergi bersama satu mobil untuk mengantarkan Bril ke sekolah. Mommy kok gitu? Bril pengen diantar Mommy sekolahnya, terus sama papi juga, pinta Bril. Maaf tapi memang saya gak bisa, saya harus berangkat bekerja sekarang juga, balas Rebecca. Papi, ayo dong ajak Mommy, Bril pengen diantar Mommy sama papi, rengek Bril pada Stefan yang sedari tadi tidak menatap ke arah Rebecca. Ayo cepat naik, suruh Stefan dengan wajah dinginnya. Sekali lagi maaf, saya memang tidak bisa ikut, balas Rebecca menolak ajak itu lagi. Kamu ini kenapa sih, masa nganterin anaknya pergi sekolah aja gak mau, malah mementingkan pekerjaan yang tak jelas itu apa? Stefan menatap Rebecca. Saya bekerja untuk kehidupan saya sendiri, sedangkan Anda sendiri bilang kepada saya kalau saya hanya ibu tiri, jadi setelah saya pikir-pikir kenapa saya memikirkan perasaan anak Anda. Jadi daripada mengantarkan anak Anda pergi ke sekolah lebih baik saya pergi bekerja, balas Rebecca yang sudah tidak ada rasa takut lagi. Dan apa tadi Anda bilang? Saya lebih mementingkan pekerjaan daripada mengantarkan anak saya pergi sekolah. Apa Tuan Stefan yang terhormat ini tidak berpikir kalau Anda juga sering mementingkan pekerjaan daripada anak sendiri? Lanjut Rebecca menyindir. Bab 62. Stefan terdiam mendengar sindiran Rebecca. Benar apa yang Rebecca katakan,
Rebecca gak salah, dialah yang salah di sini. Kemarin-kemarin Rebecca sudah baik kepada anaknya, tapi karena ucapannya Rebecca jadi seperti ini semua memang salahnya, pikir Stefan. Maaf saya buru-buru, saya permisi dulu, ucap Rebecca pergi menjauh dari mobil Stefan. Mommy mau kemana? Teriak Bril memanggil Rebecca yang sudah pergi menjauh dari mereka. Ini semua gara-gara papi, Bril malah sama papi, marah Bril. Bril keluar dari mobilnya dan langsung kembali masuk ke dalam rumah. Bril sayang kamu harus sekolah nak, teriak Stefan memanggil anaknya tapi tak Bril hiraukan. Agur, erang Stefan dan langsung keluar dari mobil mengejar Bril masuk ke dalam rumah. Maafkan Mommy sayang, Mommy capek kalau papi kamu terus-terusan memperlakukan Mommy seperti itu. Mommy terpaksa melakukan ini sayang, batin Rebecca yang sebenarnya tersiksa mendengar Bril teriak-teriak memanggil namanya. Rebecca pergi meninggalkan mansion, dan di luar sudah ada ojek online yang menunggu dirinya untuk pergi ke kafe. Sementara itu, Stefan mencari keberadaan Bril, karena Bril tidak ada di dalam kamarnya. Bibi, teriak Stefan memanggil pelayan yang bekerja di mansionnya. Iya tuan, balas pelayan. Bibi lihat anak saya gak? Dia tidak ada di kamar, tanya Stefan terkait keberadaan Bril. Bukannya tadi Nona Bril sudah pergi sekolah bersama Anda tuan? Balas pelayan yang melihat kalau Bril sudah pergi ke sekolah. Dia marah sama saya Bi dan kembali masuk ke dalam rumah, tapi saya cari dia di kamarnya gak ada, jelas Stefan. Tolong kasih tahu yang lain suruh bantu cari anak saya, lanjut Stefan memerintah pada pelayan itu agar memberitahu teman-temannya. Baik tuan, balas pelayan itu. Stefan pun langsung pergi ke kamarnya untuk memeriksa di sana apakah ada anaknya atau tidak, tapi dia tidak menemukan adanya Bril di sana. Stefan juga mencari Bril ke ruang kerjanya tapi hasilnya nihil, Bril tidak ada di sana. Entah kemana sembunyinya anaknya itu, bikin Stefan pusing saja. Bril kamu di mana sih nak? Jangan buat papi khawatir seperti ini, ucap Stefan yang pusing mencari keberadaan Bril di seluruh mansionnya. Ini mansion juga kenapa besar banget sih? Siapa coba yang bikin? Bikin capek aja, gerutu Stefan yang merasa capek harus berjalan mengelilingi mansionnya yang sangat besar itu. Tuan-tuan, kami sudah menemukan keberadaan Nona Bril, ucap pelayan menghampiri Stefan. Di mana Bi? Di mana anak saya? Tanya Stefan. Nona Bril ada di belakang tuan, dia ada di dalam kamar Nyonya Rebecca yang sekarang, jawab pelayan itu. Dek, apakah Bril tahu? Pikir Stefan. Stefan pun langsung berlari menuju bagian belakang mansionnya yang terdapat kamar-kamar pelayan. Tepat di samping kamar itu ada kandang singa milik Bril yang terpisahkan oleh tembok. Mommy Hicks maafin Bril sayang sama Mommy, jangan jauhin Bril, Hicks, tangis Bril di dalam kamar Rebecca sambil memeluk foto Rebecca yang dia ambil di atas meja samping tempat tidur Rebecca. Bril sayang, ucap Stefan yang melihat anaknya terduduk di lantai sambil menangis memanggil-manggil Rebecca. Stefan mendekati anaknya, dia hendak memeluk Bril tapi Bril langsung menolaknya. Papi jahat, papi udah jahat sama Mommy, Bril benci sama papi, ucap Bril menjauh dari tubuh Stefan. Sayang, maafkan papi ya, ayo kita ke kamar kamu ya, ajak Stefan. Stefan takut kalau Bril berada di sana nanti dia terkena virus-virus yang menjijikan, karena di sana kamarnya sangat kecil dan dekat dengan kandang singa. Gak mau, Bril mau tidur di sini sama Mommy. Bril mau temani Mommy, tolak Bril.
Papi jahat sudah usil Mommy dari rumah. Papi jahat, lanjut Bril. Dek, dia sudah tahu.